Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Jadi kalau kata guru saya tuh, kalau sholawat biar nggak timbul malal tuh bosan. Dari semalam tuh nggak dengar sholawat, udah kayak makruh aja, kesel tuh ke guru nggak datang nih ustadznya kemana, kesel tuh, kayak kesel. Ganti sholawatnya biar nggak bosan dan nggak nimbulin kekesalan, malah jadi dosa nanti kamu. Jadi ganti kalau emang sekiranya udah kerasa jamaahnya bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ta'alum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'al intifa' wa ifadah wa istifadah wa hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih du'a dan huda wa dalalata dan tasdir wa ibtiqa wa jalla wa ridwan wa shawq nawina ta'alum wa ila jami'il masyayikh wa ila jami'il masyayikh wa ila jami'il ulama al-'amil sama bari di hakikat al-muhsin yang washing power. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila al-qa'il Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarrahum dzalika ilal muru'ati wal mamarati wal munaqashati fil kalami wal mubahati wa hadzal fannu minal ilmin nafi'i qad jama'nahu fi kitabi Ihya'i Ulumiddin. Nah, kemarin kita sudah pembahasan tentang ilmu nafi. Ilmu nafi itu apa? Ilmu yang menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat diri kita semakin semangat untuk beribadah, membuat diri kita semakin takut terhadap perkara-perkara maksiat. Itu adalah ilmu nafi. Jadi ciri ilmu bermanfaat itu bukan ilmu-ilmu pesantren yang kita anggap selama ini adalah ilmu agama, bukan. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang membuat kamu sadar dengan kekurangan diri kamu, yang membuat kamu sadar untuk lebih mencintai akhirat daripada duniamu. Itu ilmu nafi. Yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmu nafi. Yang menyadarkan kamu akan keagungan, kebesaran dan eksistensi Gusti Allah, itu adalah ilmu nafi. Itu ilmu nafi. Jadi nggak ada dikotomi ilmu, perbedaan ilmu. Ini ilmu pengetahuan umum, ini ilmu pesantren, nggak ada. Ini muatan lokal, ini ilmu dinas wajib, nggak ada. Semuanya itu adalah ilmu Gusti Allah. Ciri nanti itu bentuknya ilmu Gusti Allah atau bukan, lihat feedback kepada kitanya itu apa, dampak kepada kitanya itu apa, athar kepada kitanya itu apa. Apakah kita membuat, apakah ilmu tersebut membuat kita eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Kalau membuat kita eling, maka itu adalah ilmunya nafi, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mau itu pelajaran PPKN, mau pelajaran bahasa Inggris, mau pelajaran matematika, mau pelajaran ilmu pengetahuan alam, mau pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya, itu adalah ilmu nafi selama itu membuat keelingan, kesadaran kepada diri kita semua. Nah, itu ilmu nafi. Dan ini ilmu nafi, terus setelahnya ada ilmu mafhum mukhalafahnya. Kalau ilmu nafi yang seperti tadi, ada ilmu mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Apa? Ilmu yang gak manfaat, ulama asu, ulama yang buruk. Ini kemarin sudah dibacakan oleh Ustaz Aziz tentang bagaimana ulama su itu bekerja. Dia menjadikan ilmunya sebagai dzari'atan wasilatan untuk mengambil harta kekayaannya orang-orang kaya. Dia jadikan ilmunya itu untuk menjilat kepada kepemerintahan. Dia makan harta-harta wakaf, dia makan harta-harta anak yatim, dia makan harta-hartanya orang-orang miskin. Jadi dia jadikan ilmunya itu sebagai tameng atau senjata untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga santri yang menuntut ilmu untuk seperti ini, hakikatnya dia membahayakan diri mereka sendiri. Wattarahum dzalika ilal muraati. Muraah itu riya. Dia membahayakan diri sendiri sehingga dia akan terbawa kepada riya. Wal mumarah, mumarah itu mujadalah, pertengkaran. Wal munafaqasati, dan perdebatan fil kalam, di dalam hadits. Wal mubahatu, wal mubahati, wal mubarati wal munaqashati fil kalam, wal mubahati, dan juga berbangga-bangga, ta'adum takabbur kepada keilmuannya. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin, fi kitab Ihya Ulumuddin. Jadi penjelasan lebih lengkap tentang ilmu nafi itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, di kitab Ihya Ulumuddin ini itu lengkap penjelasan tentang fikih dan tasawuf. Di antara masyhurnya, di antara bentuk yang membuat kitab Ihya Ulumuddin ini menjadi fenomenal, masyhur, dan Imam Ghazali terkenal kewaliannya, bentuk simat keulamaannya, itu karena salah satunya adalah karena karomah kitab Ihya Ulumuddin ini. Bagaimana kitab Ihya Ulumuddin ini bisa tak lekang oleh waktu, nggak hilang kekerus sama zaman. Ya, ketika awal beliau menyiptain dan melahirin kitab Ihya Ulumuddin ini kan banyak dihasudin orang. Orang-orang tuh nggak senang sama kitab Ihya Ulumuddin ini. Karena dari kitab Ihya Ulumuddin ini senggol kanan, senggol kiri, senggol depan, senggol belakang. Banyak orang tersinggung dengan sindiran-sindiran di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, di antara yang disindirkan ulama-ulama asu. Ulama su yang memang dia gunakan ilmu untuk menjilat harta, dia menjilat pemerintahan sehingga membesarkan pesantrennya, ngebesarin kedudukan dirinya si ulama tadi. Banyak orang yang mengkritik, ini barokahnya dihasudin, didengkiin sama orang. Jadi di antara keberkahan dihasudin itu ya salah satunya ya Imam Ghazali ini. Kitab Ihya Ulumuddin ini kan salah satu dihasudin sama banyak orang. Semua kitab Ihya Ulumuddin pada masanya itu dibakar-bakarin sama
pemerintah dibakarin, sama ulama-ulama dibakarin itu kitab Ihya Ulumuddin. Sampai suatu ketika ada seorang ulama yang membakar kitab Ihya Ulumuddin. Dalam mimpinya dia bertemu dengan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi itu, Iqra alayya ya Ali. Kata Nabi, tolong bacain ke saya wahai Sayyidina Ali. Jadi Nabi sama Sayyidina Ali lagi ada di situ dalam mimpi. Iqra alayya. Dibacain sama Sayyidina Ali tentang kitab Ihya Ulumuddin itu salahnya di mana. Itu lagi ngebela, Imam Ghazali lagi ngadu ke Nabi bawain kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab-kitabnya kan dibakarin semua. Ada ulama taujihat atau ceramah ngebahas Ihya Ulumuddin, ngejelek-jelekin Ihya Ulumuddin. Dibacakan sama Sayyidina Ali dalam mimpi itu ke Nabi Muhammad, maka kata nabinya itu langsung di mana letak salahnya. Imam Ghazali itu minta pembantahan, minta pembelaan. Kalau kita hari ini mungkin minta pembelaan ke MK gitu. Dia minta pembelaan ke Nabi sama nabinya, yang mana salahnya, nggak ada salahnya. Langsung apa? Langsung dijilid lah orang-orang yang menghasudi, dijilid, dicambuk sama Nabi. Tanda memfitnah daripada Imam Ghazali, karya terbaiknya Imam Ghazali. Dijilid, ketika bangun tidur orang yang mimpi tadi ternyata bekas jilidannya masih ada. Apa cambukannya itu, bekas cambukannya masih ada. Dari situlah dia insyaf, taubat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istirro kepada Imam Ghazali, dan semenjak itu dia menjadi singa podiumnya Imam Ghazali yang memamerkan, yang memasarkan daripada kekaromahannya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ulama-ulama itu banyak yang tertutup kewaliannya, bukan tertutup kekaromahannya, tapi karena memang karomah utama mereka tuh ada pada keilmuan. Jadi jangan disangka bahwa karomah itu adalah amrun khariqun lil adat, yang perkara yang di luar kemampuan panca indera kita. Harusnya berjalan di atas air itu nggak mungkin, harusnya terbang di atas di udara itu nggak mungkin, sholat di atas air itu nggak mungkin, harusnya kebakar sama api itu nggak mungkin. Itu kita anggap sebagai karomah. Padahal karomah yang sebaik-baiknya karomah ulama itu adalah ketika langgeng dan dawamnya kebaikan mereka, dari mereka awal lahir sampai mereka meninggal dan bahkan diterusi oleh murid-muridnya, itu adalah sebaik-baiknya kelanggengan karomah ulama. Jadi jangan dibalik, jangan kagetan santri hari ini. Oh kiai ustadz hari ini nggak punya karomah-karomah seperti orang ulama-ulama zaman dahulu misalnya. Ya, karena kita memaknai daripada makna karomah itu paling seperti hal-hal yang tadi amrun khariqun lil adat. Padahal Imam Syafi'i wali atau bukan? Imam Syafi'i wali bukan? Imam Syafi'i itu wali. Aimmatul mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Hambali itu wali. Karya-karyanya sampai hari ini kita pelajari. Nah, itu kan amrun khariqun lil adat juga. Itu amrun khariqun lil adat. Wali songo wali bukan? Wali. Sampai hari ini juga mereka, makam-makam mereka diziarahi, memberkahi kepada orang-orang sekitar. Setiap bulan Syawal, Rabiul Awal rame itu makam-makam mereka. Ngehidupin, bahkan matinya mereka menghidupkan kehidupan orang-orang di sekitar. Orang jualan jadi laris, pariwisata daerah tersebut jadi terangkat dan naik. Gak mungkin main ke Bangkalan Madura sambil gak jalan-jalan, gak mungkin. Itu karomahnya ulama-ulama zaman dahulu. Itu jadi barokahnya di Hasudin adalah salah satunya Imam Ghazali jadi terkenal ya barokahnya di Hasudin. Jadi kalau kamu di Hasudin ya tenang aja, Imam Ghazali juga di Hasudin. Didengki. Dan puterin baik ini kan. Baik kunta min ahlihi fa'asilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'u ilaihi.
faman alima dzalika wa amila bihi thumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika dhahiran wa batinan Wa fadula wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtagila bi'ilmil madhabi bil fiqh bita'rifa bihil furu'an nadirata fil ibadati wa tariqit tawassuti bainal khalqi bil khusumati lita'rifa bihi al-furu'an nadirata fil ibadati wa tariqa at-tawassuti wa tariqat tawassuti bainal khalqi fil khusumati 'inda kibabihim ala syahawati. Alas. Fa'in kunta min ahli, kata Imam Ghazali, kalau kamu termasuk daripada golongan orang-orang berilmu, fahasilhu, maka hasilkan olehmu, wa'mal bihi, dan amalkan, thumma alimhu wadu'u ilaihi. Jadi yang perlu dizakatin itu bukan cuma harta. Yang perlu dizakatin itu bukan cuma harta. Di antara hal yang wajib untuk dizakati juga itu adalah ilmu. Guru hari ini kan kita sering dengar bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak guru hari ini itu yang semangat gak semangat ngajarnya itu hanya karena bahasa honor. Nah ini honornya kecil, semangat ngajarnya jadi malas. Nah, ini honornya besar, jadi ngaruh kepada semangat. Dia lupa bahwa ilmu juga perlu dizakatkan. Ilmu itu perlu dizakatin juga. Jadi hari ini kita mengumpulkan ilmu itu untuk dizakatin di kemudian hari. Kamu jangan lupa, mau jadi apapun kamu, nanti jadi ibu rumah tangga, jadi dokter, jadi insinyur, atau apapun pengusaha, itu kamu wajib ngezakatin ilmu. Mau jadi apapun kamu, mau jadi pedagang, jangan culas, jadi pedagang yang mendidik dan mengajar. Jelasin bahwa ini adalah sebaik-baiknya praktik, ini perkara halal, ini haram, dan lain sebagainya. Ini adalah zakat kita akan ilmu kita. Jadi nggak ada urusan nantinya mau honornya kecil atau gede, untungnya besar atau kecil. Seenggaknya kita tetap masuk dalam orang yang menzakati ilmu kita di kemudian hari. Faman alima dzalika wa amila thumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi wasallam. Orang yang belajar, kemudian dia amalkan. Setelah dia amalkan, dia ajarkan ilmu tersebut, yud'a aziman fi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wasallam. Orang yang kayak gitu bisa jadi dia nggak dapat honor gede, bisa jadi dia nggak dapat untung gede. Tapi orang yang kayak gitu, yud'a aziman fi malakuti samawati, itu orang yang paling terkenal di alam malakut. Bisa jadi dia followernya sedikit di Indonesia, di dunia. Yang belinya sedikit nanti barang-barangnya karena dia seorang pendidik. Bisa jadi sebagai dokter pasiennya dikit, karena dia nggak banyak bisa nerima pasien, karena dia ngedidik pasiennya supaya ini supaya itu, dia didik pelanggannya supaya ini supaya itu. Jadi dia belajar, dia amalkan, dia ajarkan ilmu-ilmu tersebut, yud'a aziman fi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salatu wasallam.
dengan persaksiannya baginda Isa alaihissalam. Kenapa dengan persaksiannya Sayyidina Isa? Karena memang Sayyidina Isa yang mengatakan man alima wa amila wa 'allama allamahu man alima wa amila wa 'allama yud'a aziman fi malakutis samawat. Jadi memang kata Sayyidina Isa sendiri, orang yang belajar kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan semua ilmu dan yang dia amalkan tadi, orang tersebut akan punya followers yang banyak nanti di alam malakut. Bahkan Nabi sendiri mengatakan man alima wa amila wa 'allama allamahullahu ma lam ya'lam. Siapapun yang belajar kemudian dia amalkan, kemudian dia ajarkan, dia tahu hadis tentang tidak adab tentang minum dengan duduk, tidak minum dalam keadaan berdiri, lalu diamalkan, dia nggak minum sambil berdiri, lalu dia ajarkan ke orang lain, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada orang tersebut sesuatu yang belum pernah diajari, yang gurunya langsung adalah Gusti Allah. Gurunya langsung Gusti Allah tanpa perantara. Atau nabinya sendiri juga pernah mengatakan man ta'allama baban minal ilmi thumma man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nas. Siapapun yang belajar satu bab daripada ilmu untuk ngajarin orang, u'tiya thawaba sab'ina siddiqan, itu akan dikasih pahala 70 orang-orang siddiq. Jadi yang perlu dizakati itu adalah bukan cuma sekedar harta, tapi ilmu juga perlu dizakati. Maka aneh kamu mondok di Nurul Fajri jadi santri saya, Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah, kalau kamu nggak punya kesemangatan untuk mendidik dan mengajar, itu aneh. Itu aneh. Selalai-lalainya saya misalkan dalam bermain, main bola, mau main tenis meja, mau main motor, selalu menyempatkan untuk mendidik dan mengajar. Selalu nyempetin mendidik dan mengajar. Misalkan kalau lagi kotor-kotoran, saya ajarkan ke orang-orang sekitar saya bahwa kotor ini bukan najis. Atau ketika saya pakai celana pendek, bahwa celana pendek ini bukan haram. Saya pakai sholat kadang pendek. Ya, jangan diamalin di sini, nanti saya tendang kepala kamu. Atau pernah saya sholat gak pakai baju, dibilang jadab lah ya, wali jeduk. Sah selama nutup daripada aurat. Ya kayak termasuk tarawih atau sholat dengan tangan pendek begini, atau sholat dengan memakai pakaian ini kan sunnahnya itu pakai yang longgar tuh kayak kamu nih, yang longgar. Apanya itu namanya? Apa ini namanya? Ya itulah. Ini kalau sholat dalam santri itu di antara pakaian sunnahnya itu adalah pakai koko yang ininya itu nggak ada kancingnya. Kenapa ya? Karena mudah untuk diangkat, untuk berwudu dan itu. Sunnahnya begitu. Kayak sholat tarawih misalkan, ya saya masih kuat berdiri juga masih kuat. Cuman niatnya ngedidik, nggak dapat pahala daripada berdiri, pahala duduk dapat dan pahala mengajar juga ada. Kamu mau tarawih sambil tiduran juga bisa. Nanti mau saya amalkan kapan-kapan. Saya ngajarin ke anak juga begitu. Ayo tarawih nanti di sananya tinggal tiduran aja, tinggal tiduran. Kaidahnya apa? Al-qaidu nisfu ajril qaimi wan naimu nisfu ajril qaidi. Kamu mau tarawih di rumah juga sah-sah aja, cuman jangan disampaikan ini ke ibu kamu, nanti kamu dibilang sesat dan menyesatkan. Nah ini buat amalan kita aja di akhir zaman, amalan kita di akhir zaman. Pahala orang duduk itu setengah pahala berdiri, dan pahala setengah orang tiduran
itu setengah dari pahala orang Artinya sah aja kamu sholat sunnah itu sambil duduk, sambil tiduran, atau kamu malas sholat witir sambil di kasur kamu aja sholat witir. Sholat witir sambil di kasur kamu asal ngadep kiblat. Malas lagi udah begitu, tinggal pakai hati kamu sholat. Jangan sampai nunggu disolatin nanti. Jadi jangan lupa identitas kita sebagai santri Nurul Fajri harus zakat ilmu. Sebagai guru, sebagai pendidik, bagaimanapun dan apapun situasi kondisi kita, apapun status kehidupan kita, jangan lupa sebagai seorang guru. Nanti kamu jadi karyawan, pekerja di luar, wira swasta dan lain sebagainya, pedagang, jangan lupa status kita adalah guru. Banyak alumni juga yang kerja di Nabati, kerja di mana. Tapi saya bangga sama mereka karena apa? Karena mereka tetap memegang status mereka sebagai seorang guru. Mereka maulidan dengan teman-teman perumahannya. Senang saya dipimpin sama alumni, meskipun dia karyawan. Dia sampaikan nanti tentang nilai-nilai perjuangan di Nurul Fajri ke bosnya, ke teman-temannya. Dia sampaikan tentang itu. Itu tentang zakat ilmu. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan wa fadla syai'in wa qatika fala ba'sa an tashtagila bi ilmi madhhab fiqh. Ta'rif bil furu' an-nadira fil ibadat wa tariqat tawassul bainal khalqi wal khusumat bainal khalqi fil khusumat inda kibabihim. Nah, banyak sekarang pesantren-pesantren udah mau jelasin tentang perbandingan mazhab. Bahkan kampus-kampus perbandingan agama dijelasin tuh. Jadi mata kuliah. Ada jurusan perbandingan agama, perbandingan mazhab. Ada mata kuliah, mata pelajaran perbandingan mazhab. Ya boleh itu. Perbandingan mazhab boleh, perbandingan agama juga boleh. Asalkan syaratnya apa? Idza faragta min dzalik, kalau kamu telah tuntas daripada ilmu nafi. Kalau kamu sudah belajar nih Imam Syafi'i, ya kamu aja puasa, kalau saya tanya yang membatalkan puasa ada berapa? Mungkin nggak hafal. Ini gaya-gayanya mau ngebahas perbandingan Imam Syafi'i aja belum tuntas. Gaya-gayanya yang ngebatalin puasa belum hafal, gaya-gayanya ngebahas perbandingan agama. Ngebatalin wudhu aja nggak jelas, nggak hafal. Rukun sholat jangan-jangan juga nggak hafal. Nah wudhu. Nah makanya minimal tuntas dulu kamu kelas 1, 2, 3, 4, 5 belajar fikih Imam Syafi'i, hafal kalau bisa hafal. Sehingga kamu bisa nanti pelajar ilmu-ilmu cabang yang lain, sehingga kamu bisa tawassul, tasamuh, nantinya bisa toleran. Oh, sholat subuh di sini mah nggak kunut. Oh, ternyata dia madhabnya Imam Abu Hanifah. Toleran kita nantinya. Ya sekarang gimana mau toleran? Kitanya kepada madhab kitanya aja belum militan dan belum hafal, belum tuntas dalam mempelajarinya. Gak bisa dicampur-campur gitu. Yang mudahnya ikut Imam Syafi'i misalkan. Maksudnya dalam mengambil hukum kita ngambil hukum yang paling mudah. Imam Syafi'i yang mudahnya Imam Malik, yang mudahnya Imam Abu Hanifah, yang mudahnya. Gak bisa, itu namanya mencampur adukan mazhab talfik, dan ini adalah Jadi nggak bisa ngebahas perbandingan mazhab kalau kitanya aja belum tuntas dalam mempelajari mazhab ilmu nafi, apalagi boro-boro perbandingan mazhab, boro-boro itu. Ditarif bil furunana fil ibadah wa tariqat tawassut bainal khalqi min muslimin ala syahawat. Fadzalika aidon ba'dal farawi min hadhil muhimmati min jumlati furudil kifayati fa in da'atka nafsaka
ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal azkari istiqalan lidzalika fa'lam anna syaitanal la'ina qad dassa fi qalbika ad-dafina wa huwa hubbul mali wal jahi fa iyyaka an tugtarra bihi fatakunu duhkatan lahu fatakunu duhakatan lahu fayuhlikaka wa yuskira minka fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadati fakanat la tastahtilaha kasalan anha lakin dhaharat rubbatuka li tahsilil ilmin nafi' wa lam tarud bihi illa wajhallahi ta'ala Wadarul akhiratu fadzalika afdalun min nawafilil ibadati mahma sahhatin niyyatu walakin sya'nu fi sihhatin niyyati fa in lam tasihha bahwa ma'dinu ghururil juhali wa muzillati aqdamir rijali muzillatu aqdamir rijali. Nah ini orang berobat itu mau ngapain? Mau sab. Nah sekarang kamu ngaji hidayah juga sama kayak gitu, sama datang ke dokter. Sekarang obatnya udah jelas. Apa? Ya hidayah ini. Sekarang kamu kalau mau lihat diri kamu itu lagi sakit apa, lagi sehat atau enggak. Ini scan apa bukan scanan ya, tapi apa? Ronsenannya. Ini kamu kalau mau ngeronsen diri kamu, lihat nih, dengerin ini. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awrad wal adhkar istithqalan lidzalik. Kalau kamu kan belajar ini udah setahun lebih. Kemarin udah dikasih wiridan dari bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama atau subuhun kudusun rabbul malaikati dan lain-lain sebagainya wiridan. Terus wiridan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu juga wiridan. Sekarang dilihat kepada diri kita, kalau diri kita ini ada rasa nyepelein semua hal yang telah disebutkan dan dibacakan dari kemarin-kemarin, maka ketahui menyepelein itu karena ngerasa berat. Aduh, doa mau masuk masjidnya banyak, doa habis adzannya banyak, doa mau wudunya juga banyak, istithqalan, rasa berat gara-gara gitu. Fa'lam anna syaitanal la'in, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa diri kamu itu udah kemasukan setan itu, bahwa ada setan terlaknat qaddassa fi qalbika, ada dia sudah akhfa. Dassa itu apa? Setan itu udah nyicipin, menyisipkan, memasukkan
dengan lembut, pelan-pelan. Penyakit wa huwa hubbul mali wal jah, yaitu penyakit hati, penyakit cinta harta duniawi dan kedudukan. Fa iyyaka an taqtaru bidzalik, fa iyya an taqtaru bihi. Dan hati-hati, awas jangan sampai tertipu, ngerasa aman daripada sisipan-sisipan setan tadi. Jadi ketika kita ada merasa istiqol, ngerasa berat ngamalin wiridan-wiridan tadi, wiridan-wiridan dari kemarin itu udah ngejelasin tentang adab masuk masjid, terus sampai sholat, baca Quran, terus sampai amaliyah baina tulu'i syamsi, wiridan setelah sholat subuh. Kalau kita ada ngerasa berat untuk ngamalin itu dan ngerasa aman dari gangguan setan, bahwa hati kita itu sebenarnya hakikatnya sudah disisipkan sama setan, penyakit cinta dunia, dan kita merasa aman daripada penyakit tersebut, hakikatnya kita sudah jadi bahan tertawaannya setan, duhakatan tadi kan, jadi bahan ketawaannya setan, jadi bahan permainannya setan. Ya, setan yang hari ini ngelihat kita santai-santai dan menyepelekan agama, menyepelekan wiridan tadi, itu kayak kita lagi main sama teman-teman kita dan ketawa ketiwi. Dan setan hari ini juga begitu terhadap kita. Kalau kamu ngelihat diri kamu, ya kita kan kalau lagi main game ketawa ketiwi sama teman-teman kita. Nah, kamu kalau mau tahu, setan juga ketawa ketiwi kita terhadap diri kita tatkala kalau kita menyepelekan, merasa berat, malas untuk ngamalin wiridan-wiridan yang ada di Bidayatul Hidayah ini. Fatakuna duhakatan, maka kamu akan menjadi bahan ketawaannya setan, lahu baginya setan, fayuhlikaka, dan menghancurkan kepada kamu, wa yuskhira minka, dan akan ngolok-ngolok kamu. Fa in jarrabta nafsaka muddatan, maka kalau kamu cobain kepada nafsumu muddatan, sebentar aja. Ini ronsenan pertama kan, ronsenan ketika melihat ronsenan diri kita ada penyakitnya apa enggak, lihat bagaimana kita nerima ilmu Bidayatul Hidayah ini. Ada rasa semangat atau enggak, atau naudzubillah ngerasa males karena terberati wiridannya banyak. Nah, kalau ngerasa terberati, tanda ronsenan bahwa hati kita punya penyakit, setan yang ngasih penyakitnya gitu. Penyakit apa? Penyakit cinta dunia. Lain jarab dan nafsaka muddatan fil aurat wal ibadat. Kalau kamu nyobain sebentar aja wiridan-wiridan kemarin, ibadat-ibadat kemarin, fakanat latas tazkiluha, dan kamu ngamalin yang kemarin itu, doa tidurnya, doa baca surat Al-Mulk dulu, doa tidurnya ditulis tuh dari kitab Bidayah Hidayah yang dibacain sama Abi, ditulis, ditempelin di dekat ranjang kita. Meskipun kamu ngamalin itu baru semalam 2 malam misalnya, kamu ngamalin itu nggak terberati karena kamu sudah terbuahi kepada semangat mau ngamalin, kasalan, kamu nggak terberati karena itu. Lakin dhaharat rabbatuka, akan tetapi nampak kesemangatan kamu, kecintaan kamu di dalam menghasilkan ilmu nafi. Walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirata, dan menginginkan daripada ganjaran akhirat. Fadzalika afdhalun nawafilil ibadat masohatin niyyah, maka itu adalah afdhalul nawafil, afdhalul ibadat. Selama niatnya benar.
Ini lagi bahas ini nih, kayak lagi ngebahas tentang mencari ilmu nafi. Salah saya bilang sini. Tapi masuk nyambung. Nyambung. Ketika belajar tujuannya salah, maka hakikatnya hasil ronsenan kita ya tadi ada penyakit di dalam hati kita yang disisipkan oleh syaitan. Tapi ketika tujuan belajar kita benar, maka hakikatnya kita ketika belajar dengan tujuan mencari ilmu nafi tadi, tidak merasa terbebani kita dengan ilmu nafi, kita nggak belajar muluk-muluk dan macam-macam, murni hanya untuk mencari ilmu nafi, hakikatnya kita adalah sedang melakukan afdhalun nawafil ibadat, hakikatnya sedang melakukan sebaik-baiknya ibadat, paling utama ibadat, selama niatnya benar. Fahadal amal ma'ahadi ini ya afdalu, di syarahnya dijelaskan, fahadal amal, belajarnya kamu dengan niat yang benar itu afdalu min siyamil nahar wa qiyamil lail. Jadi kalau belajar, sebenarnya belajar itu adalah afdalul ibadat kalau niatnya benar. Jadi nyantri itu udah afdalul ibadat wa afdalun nawafil. Ibadah paling baik-baiknya itu nyantri, ngaji kayak sekarang, daripada puasa sunnah siang hari atau dan juga menjalani qiyamul lail di malam hari. Makanya aneh kalau ada santri puasa sunnah, ketika ngajinya males tidur, KBM-nya males-malesan, gak semangat, tapi puasa sunnah dibela-belain. Itu santri dablek, bodoh. Santri bodoh itu. Ada santri yang semangat puasa tapi ngajinya malas, KBM-nya juga malas. Nah, itu santri dablek. Sekarang udah dikasih tahu ilmunya bahwa afdhalun nawafil wal ibadat itu adalah at-ta'allum. Afdhalun nawafil wal ibadat itu adalah at-ta'allum. Kalah siamun nahar itu kalah. Siamun nahar di sini puasa sunnah, awas bukan puasa Ramadan. Nanti puasa Ramadan malah dibuka juga. Kalau saya pagi tadi nggak bener nih ngajinya nih gara-gara puasa nih. Nggak puasa Ramadan ini santrinya lebih dablek goblok ya. Jadi puasa mah wajib, puasa Ramadan itu wajib. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada puasa makruh, ada nggak? Ada. Kamu puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu, hari Minggu nggak ada sebab, itu makruh. Beda lagi puasa Daud, puasa enggak. Ini puasa tiba-tiba hari Jumat, puasa apa itu? Makruh. Atau puasa haram, ada puasa haram? Ada. Salah satu di antara puasa haram nanti perempuan puasa berumah tangga, punya suami, tiba-tiba kamu puasa tanpa sepengetahuan suami kamu, itu puasa haram juga. Puasa haram juga. Jadi harusnya izin kepada suami. Jadi hadzal amal ma'hadiniya afdalu min siyamin nahar wa qiyamil lail wa minal khalwat war riyadah. Masya Allah, nih makanya luar biasa santri yang hari ini milih untuk tetap ngaji. Tahu kamu ibadah paling sunnah itu yang ngaji begini. Minal khalwat wa riyadu min kulli syai'in ghairihi, daripada semua hal perkara-perkara sunnah. Ini kata Syekh Nawawi al-Baghdadi. Walakin sya'nu fa illam tasiha fa huwa ma'dinu gururil juhal wa muzillatu aqdamir rijal. Kalau niatnya enggak benar, maka hakikatnya dia menghasilkan ilmu itu adalah tempatnya tergelincirnya orang-orang bodoh dan tempat tergelincirnya kaki-kaki ulama.
gara-gara belajarnya nggak sesuai niat, nggak sesuai tujuan. Al-halatu tsaniyah, itu keadaan pertama tentang sebaik-baiknya keadaan. Nah, keadaan pertama itu adalah keadaan apa sih yang harus kita lakukan di waktu tulu syams, ketika munculnya matahari. Maka kata Imam Ghazali kemarin udah dibacakan sama Ustaz Aziz, adalah belajar dan mengajar. Jadi aktivitas terbaik di jam-jam tujuan ke atas itu adalah aktivitas KB. Kurikulum kita udah kurang keren apa? Sama seperti Bidayatul Hidayah. Al-halatu tsaniyah. Al-halatu tsaniyatu an la taqdira ala tahsilil ilmi nafi'i fid-din, walakin tashtawilu biwadha'ifil ibadati minadh dzikri wat tasbihi wal qira'ati was sholati. Fadzalika min darajatil 'abidina wa siyaris sholihina, wa takunu aidan bidzalika minal faizina. Keadaan kedua, kalau kamu nggak bisa belajar, nggak bisa mengajar, jadi derajat paling utama itu ulama, al-amilina bi ilmi. Derajat kedua adalah abidin. Jadi kalau banyak-banyakan pahala atau besar-besaran derajat, ya stratanya para ulama itu di atas. Jadi kalau di pagi hari ada orang wiridan, atau barangkali ada santri waktunya KBM dia malah milih sholat duha, itu juga salah juga. Bagaimana bisa kita dikasih kesempatan untuk punya posisi tertinggi, jadi bos, tapi malah milih jadi karyawan. Makanya kalau ada santri yang waktunya KBM malah milih sholat duha, wiridan, baca yasin fadilah. Ada. Yang paling utamanya itu belajar mengajar. Kalau kamu nggak mampu atau misalkan gurunya nggak masuk, nggak ngajar, ala takdir ala tahsil ilmi nafi fiddin, walakin tastaqilu biwadhaifil ibadat. Akan tapi hendaknya kamu menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas ibadah, zikir, tasbih, qiraat, wassalat. Fadzalika min darajatil abidin, maka hal itu adalah derajatnya para abidin. Wasiyaris sholihin, metodenya orang-orang soleh. Wa takunu aidan bidzalika al-faizin, kalau kamu menyibukkan diri dengan hal itu, kamu juga termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Lanjut al-halatu tsalitsah. Al-halatu tsalitsatu antashtabila bima yasiru minhu khairun ilal muslimina wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minina aw yatayassaru bihil a'malus sholihatu bis-sholihina ka khidmatil fuqaha'i was-sufiyati wa ahli dini wa taraddudi fi ashghalihim wa sa'yi fi it'amil fuqara'i wal masakini wa taraddudi mathalan 'alal mardu bil 'iyadati wa 'alal janaizi bit tasyyi'i. Fakullu dzalika afdalu min nawafili wa inna hadhihi ibadatun wa fiha rifqun lil muslimina. Terus, udah ya.
Keadaan ketiga setelah keadaan pertama tadi apa? Belajar, mengajar. Kedua adalah aktivitas ibadah, zikir dan tasbih. Keadaan ketiga di pagi hari ngapain? Kata Imam Ghazali adalah antastagila bima yasilu khairun ilal muslimin. Keadaan ketiga tuh nyibukin diri untuk interaksi dengan teman sekitaran, orang-orang sekitar, tetangga, kerabat. Ini aktivitas terbaik ketiga. Bercanda kamu itu sama teman selama nggak menyakiti. Bercandanya itu sama-sama menggembirakan dan membahagiakan. Awas kalau bercandanya kamu ya doang yang bahagia, tanda itu bukan bercanda, itu adalah ngedzolimin. Itu ngedzolim itu. Kalau bercanda itu adalah kamu bahagia, orang yang kamu bercandain bahagia, orang-orang sekitar juga bahagia. Nah, ini termasuk ke dalam golongan ketiga tadi, keadaan ketiga. Al-halatus salisa antastagila bima yasilu minhu khairun lil muslimin wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Memasukkan kegembiraan kepada orang-orang mukmin yang ada di sekitar kamu. Ya, salah satunya dengan bercanda tadi bisa. Tadinya lagi sedih, nggak betah, mondok, keingetan orang tua gara-gara bercanda kamu. Dia jadi nggak keingetan itu, dia jadi ketawa ketiwi. Kamu tuh sudah masuk derajat, kamu sudah melakukan aktivitas baik. Poin ketiga tadi. Atau nanti di waktu istirahat kamu jajanin dia misalkan KNF Mart, ke Maxsof, itu juga idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kata Nabi SAW, afdalul a'mal ba'dal iman idkhalus surur fi qalbil mu'min. Jadi paling utama-utamanya amal setelah iman itu adalah menggembirakan seseorang, menggembirakan hati seseorang. Oke, kayak pelawak-pelawak selama nggak dusta ya, selama nggak nyakitin orang, itu pahalanya gede setelah iman. Makanya banyak kiai-kiai itu yang kehidupan mereka tuh nyantai, seolah-olah nggak jadi masalah atau apapun, selalu ada senyuman di sekitar mereka, ketawa ketiwi. Karena sadar orang kalau udah ketawa ketiwi nggak bakal keingetan utang. Gak bakal keingetan utang. Tadinya di rumah misalkan aduh ada utang, motor belum lunas, cicilan rumah, cicilan ini, gara-gara diajak ketawa ketiwi dia jadi ridho terhadap takdir. Ridho nggak terhadap takdir Allah? Ridho. Tadinya nggak mampu beli gas, PPH, PPN naik 12%, pajak penghasilan mau dinaikkan, pajak transaksi mau dinaikkan sama pemerintah, kepikiran terus gara-gara ada orang ngajak ketawa ketiwi, jadi lupa dengan itu sehingga dia ridho. Makanya kata Al-Quran itu innaman najwa minasyaiton, sesungguhnya cemberut atau itu ada di antara bentuk cara setan ngeganggu manusia itu adalah dengan dibuat cemberut. Makanya salah satu cara ngelawannya, ulama itu melawannya dengan farah, dengan kegembiraan. Jadi secara setan ngebentuk manusia supaya memerangi Gusti Allah. Jadi cemberut itu cara memerangi Gusti Allah, dan itu cara setan. Maka perempuan cemberutlah pada tempatnya. Jangan kepada orang tua kamu, jangan kepada guru kamu. Ngapain cemberut ke guru kamu? Cemberutlah kepada laki-laki yang misalkan ketemu kamu jangan murah senyum. Misalkan sekelas sama Banin minjem tipe, kamu lempar tuh tipe ke pukanya dia. Jangan, ini mangga silahkan. Itu kan bawaannya baper kita laki-laki. Oh, ini ada angin apa, dia sopan sekali kepada kita. Apakah dia menyukaiku? Laki-laki bawaannya begitu, kotor pikirannya, belang hidungnya. Gara-gara sopan santunnya kita perempuan, jadi laki-laki pikirannya kan ngeres kemana-mana, seolah-olah dia orang paling tampan di dunia itu. Para laki-laki kan saking hidung belangnya. Makanya ketika berinteraksi sama laki-laki idealnya jangan sopan. Awas jangan ke saya, nanti saya malah jadi
Dicemberutin aja gitu ya. Laki-laki, nih caranya gimana? Cara berinteraksi dengan laki-laki yang non muhrim ya. Naikkan suara kamu, kerasin suara kamu. Jadi keras tuh. Bukti saat saya tipek kata Bani. Mother. Begitu itu sunnah kan udah ditawain sunnah. Itu ajarannya begitu. Itu ajarannya begitu. Jadi kalau laki-laki, kalau perempuan, sopan santun dan etika itu harus diletakkan pada tempatnya, sehingga itu adalah ajaran Nabi. Coba kamu lihat ulama-ulama perempuan ketika mereka berbicara dalam YouTube, suara mereka tuh rada ngebas. Dibikin seolah-olah mereka tuh adalah perempuan yang kuat. Ya padahal meskipun sama hakikatnya mereka perempuan yang lemah juga. Tapi mereka jadikan begitu supaya nggak menjadi fitnah. Karena suara aja itu fitnah. Suara aja fitnah. Jadi saya nyampaikan begini meskipun lucu ya syariat-syariat juga itu. Nah itu amalan idkhalus surur fi qalbil mu'minin. Au yatayassaru bihil amalu sholihah, kalau nggak bisa nyenengin orang, ngebantu orang. Kahidmatil fuqaha, tolongin guru. Misalkan pagi-pagi ngeliat guru ngangkat galon, kamu bantu angkat galon. Tiba-tiba pagi guru kamu atau siapa kamu itu bantu kamu angkat jinjingan mereka. Misalkan di Ahad pagi nggak ada KBM, kamu bantu orang tua bawa perkara-perkara berat, Madoni, Madapur misalkan, Marina bawa barang-barang berat, kamu bantu. Itu hakikatnya kamu khidmah, ngebantu. Khidmatus sholihin. Wasai fi amil fuqara wal masakin wa taradu bi matalan alal mardo. Atau kamu misalkan gak masalah sebenarnya waktu pagi KBR, kalau misalkan itu kamu ganti misalkan dengan ngejenguk teman-teman kamu yang sakit, gak masalah. Saya izin misalkan ke bagian pengajaran, ke direktur TNI untuk ngejenguk teman yang sakit, gak masalah. Dan ini adalah syariatnya Nabi SAW. Ibadah juga, iadah ngejenguk, atau ada yang berduka, berkabung, kamu datang, nggak masalah. Ini juga bagian dari afdhalun nawafil. Ini juga merupakan afdhalun nawafil karena di dalamnya rifkun, ada bentuk lemah lembut, kasih sayang lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengatakan, saya jadi wali kutub itu mawasoltu ila ta'ala biqiyamil lail. Saya tuh jadi wali kutub itu bukan karena sholat malam. Mawasoltu ila Allah biqiyamil lail wala siyamin nahar. Saya dapat wali kutub bukan karena sholat malam, bukan karena puasa siang. Walakin wasoltu ila Allah ta'ala bil karami wat tawadu'i wassalamati sodar. Saya ini jadi wali kutub karena karom, karena apa, lemah lembut, karena tawadu, kerendahan hati, wassalami sodar, dan memaafkan, hati yang lapang, derma, hati yang derma, karena kasih sayang kepada sesama makhluk. Bahkan Nabi SAW pernah wasiat kepada Sayyidina Ali, ala inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwani bikasratil ibadah. Kamu kalau mau tahu kisi-kisinya, kata Nabi, sesungguhnya para wali itu gak dapat derajat kewalian sebab banyaknya ibadah. Walakin naluha bisakhawatin nafsi. Tapi mereka dapat derajat kewalian karena sebab sakhawah, hati yang derma. Imam Ghazali itu jadi ulama itu, jadi wali itu bukan karena kitab-kitabnya yang banyak, santrinya yang banyak, bukan. Imam Ghazali itu jadi wali itu karena kasih sayangnya ke seekor lalat. Lalat lagi
hinggap ke tinta beliau diemin biar tintanya diminum, biar lalernya itu minum, kenyang, pergi lalatnya, sehat kembali seperti semula. Bukan cinta yang kita pakai sekarang, beda. Pergi, siapa sangka ternyata itu jadi wasilah beliau mendapatkan karomah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya pinter-pinter kamu kalau belajar susah, ngapalin susah, masih banyak tuh opsi-opsi pilihan jadi orang baik. Masih banyak tuh opsi-opsi untuk menjadi orang soleh dan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapalin Quran kagak, zikir wirid males. Ya minimal gembirain orang, penuhi kebutuhan orang. Jangan sampai belajar susah, zikir wiridan males, malah gampang nyakitin itu tuh pilihan-pilihan kan, pilihan kehidupan itu di pagi hari. Kamu yang punya kecerdasan, kesemangatan belajar dengan baik, yang susah belajar tapi punya kesemangatan dalam beribadah, zikir, puasa, bisa itu, zikir, puasa, baca Quran. Kalau nggak bisa juga minimal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Al-halatur rabi'ah. Al-halatur rabi'atu an la taqwa ala dzalika fashtagil bihajatika iktisaban ala nafsika aw ala iyalika wa qad salimal muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadika wa salima laka dinuka idlam tartakib maksiyatun idlam tartakib wa salima dzalika dinuka idza lam tartakib maksiyatan fatanalu bidzalika ya benar. fatanalu bidzalika darajata ashabil yamini in lam takun min ahli tarakki ila maqamatis sabiqina. Nah, derajat keempat, kalau kamu nggak bisa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, maka jadilah yang ketiga, jadilah keempat. Keempat gimana? Sibukin diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau kamu nggak bisa belajar, nggak bisa ibadah, nggak bisa memberikan manfaat buat orang lain, sibukin diri kamu dengan kebutuhan diri kamu sendiri. Karena yang ketiga tadi sibukin diri kamu memenuhi kebutuhan orang lain. Sekarang sibukin diri kamu kepada kebutuhan diri sendiri. Contohnya adalah kerja. Makanya saya masih bangga sama alumni-alumni yang kerja. Kenapa? Karena mereka nggak ngerepotin orang lain. Santri alumni yang kerja itu udah nggak ngerepotin saya, nggak ngerepotin orang tuanya. Minta uang udah nggak ada begitu. Ke pondok numpang makan nggak ada begitu, malah mayoritas santri martabat alumni yang keempat ini mereka yang banyak sedekah ke pondok, bola diberiin sama mereka, rokok saya sering dikasih sama mereka alumni. Nah, saya nggak ngerasain itu di alumni yang golongan-golongan yang kedua itu kayak umam itu nggak ngerasain rokok-rokoknya. Jadi golongan keempat ini ustadz kamu alumni yang kerja, wah udah ngasih ini, ngasih itu dan lain sebagainya buat pondok. Ada yang ngasih buku buat perpustakaan, ada yang ngasih bola buat santri-santri main bola, ngasih ke saya rokok dan lain sebagainya. Nah, itu diantara bentuk mereka memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama, santri yang belajar terus sampai kuliah. Jadi yang kedua, santri yang gemar dalam hal-hal ibadah di pagi harinya. Atau yang ketiga, menyibukkan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Gak bisa juga
Sibukkan diri kamu untuk memenuhi kebutuhan diri kamu dan keluarga kamu. Kenapa ini jadi ibadah terbaik juga? Karena ibadah ini kamu telah dengan ibadah ini kamu hakikatnya telah menahan diri kamu untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kamu. Kan nggak mungkin kita memenuhi kebutuhan diri tapi orang lain tersulitkan gara-gara kita, nggak mungkin. Waqad saliman muslimuna minka wa aminu min lisanika wa yadik. Karena orang-orang muslimun itu akan selamat dari kamu dan aman daripada lisan dan tangan kamu. Dan akan selamat agama kamu selama kamu enggak tertakib maksiatan, selama kamu enggak bermaksiat. Dalam apa? Dalam mencari kasab tadi. Ya, enggak nipu orang, enggak ngedolimin orang, enggak ngurangin timbangan dan lain sebagainya. Jadi agama kamu selamat, orang sekitar kamu selamat selama kamu pakai cara yang baik dalam kasabnya. Batanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Kalau kamu bisa ngamalin poin keempat ini, kamu akan punya kedudukan derajatnya ashabil yamin. Kan ada di Al-Qur'an kan? Ashabil yamin itu kan. Surat apa? Al-Waqiah lah. Al-Waqiah. Siapa ashabul yamin itu? Ashabul yamin itu bukan orang-orang penyuka mie yamin. Ashabul yamin itu al-muqtasiduna fil ibadat. Orang-orang yang punya tujuannya itu hanya untuk beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu ashabul yamin, golongan kanan. Kalau kamu gak bisa dari golongan orang-orang yang tumbuh dan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sampai mendekatkan diri kepada Allah, seenggaknya kamu termasuk orang-orang yang muqtasidun, orang-orang yang bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada darajati fi maqamatiddin, maka adapun ini adalah derajat-derajat di dalam makom-makomnya agama Islam. Di makom pertama tadi al-musari'un fi ibadatillah. Orang-orang yang jalan paling cepat. Jadi torikoh, makanya ada torikoh ta'alum, at-ta'lim wa ta'alum, ngajar dan belajar. Jadi torikoh itu kan diambil dari kata torik, jalan. Syariat diambil dari kata syariat itu jalan besar, torikoh itu jalan pintas, jalan kecil, jalan tikus. Syariat itu jalan menuju Allah, torikoh juga jalan menuju Allah. Maka syariat al-ma'lum minad-din bidururat kita jalani. Sholat 5 waktu kita jalanin, puasa Ramadan kita jalanin, terus juga zakat kita jalanin, haji kita jalanin, syahadat, sholat dan lain sebagainya kita jalanin. Thariqat di Nurul Fajri juga kita jalanin. Dan thariqat kita adalah belajar dan mengajar. Awas, thariqat paling afdhalut turuq indallah at-ta'allum wa ta'lim. Paling utama-utamanya thariqat itu adalah belajar dan mengajar, karena thariqah ini musari'una fi ibadillah, fi ibadatillah. Cara paling cepat untuk sampai kepada Gusti Allah. Ibarat kita mau ke Raja Galuh, kita pakai jalan tikus supaya cepat sampai kepada Raja Galuh. Itu thariqah. Nah, kalau kamu nggak bisa pakai thariqah ini, ya pakai thariqah yang keempat tadi minimal. Wa ma ba'da hadza wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Bana bima lamtana bi'alinna alladhi afauna alifan kinna